Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat datang di LMC, Lariba Muamalah e-course. Belajar muamalah kapanpun dan dimanapun. Di video sebelumnya kita telah membahas mengenai urgensi memahami akidah dan tauhid sebelum memahami fikih muamalah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan memahami lawan dari tauhid, yaitu syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dalam ibadah. Syirik merupakan dosa besar yang tidak boleh dilakukan sedikit pun oleh seorang muslim. Mengapa? Karena syirik bisa mendatangkan dua kerugian yang sangat besar. Pertama, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Amal orang yang berbuat syirik akan lenyap sehingga sia-sia. Kedua, dalam An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan itu disebut sebagai dosa yang besar. Maka jika seseorang meninggal dalam berbuat syirik dan tidak sempat bertobat kepada Allah Ta'ala, seseorang tersebut tidak hanya melakukan dosa besar, tapi dosa tersebut tidak akan diampuni. Amal perbuatannya tersebut akan lenyap dan kekal selamanya di dalam neraka. Jadi, sudah selayaknya setiap muslim menjauhi perbuatan syirik sekecil apapun. Dalam hadis riwayat Ahmad, terdapat sebuah kisah dua orang yang masuk surga dan neraka dikarenakan hanya seekor lalat. Kedua orang ini sama-sama dipaksa untuk mempersembahkan sesuatu pada berhala, bahkan seekor lalat sekalipun. Perbuatan ini dipastikan adalah sebuah perbuatan syirik, yaitu berkorban pada selain Allah. Orang pertama mempersembahkan lalat pada berhala tersebut. Kemudian dia bisa melanjutkan perjalanan dan setelah meninggal ia masuk neraka. Orang kedua tidak mau mempersembahkan apapun dan dibunuh. Kemudian ia masuk surga. Ini adalah ilustrasi bagaimana satu perbuatan syirik, bahkan mempersembahkan seekor alat, memiliki dampak yang besar terhadap nasib seseorang di akhirat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ibadah. Ibadah lebih luas dari sekedar sholat, puasa, dan semacamnya. Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah mencakup semua hal yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan baik zahir atau batin. Jadi, ibadah secara umum hanya ada dua jenis, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 3, Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadakkarun. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mengikuti segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Dalam konteks ekonomi dan bisnis, ibadah mencakup pelaksanaan perintah Allah dalam menjaga etika dan akhlak dalam berbisnis, serta menjauhi dan meninggalkan larangan Allah seperti riba, gharar, dan segala bentuk kezaliman. Lalu bagaimana agar Allah menerima ibadah kita? Firman Allah Ta'ala di Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 sudah menjelaskannya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut dengan merumuskan dua syarat diterimanya ibadah. Pertama, amal ibadah tersebut dilakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kedua, amal ibadah tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Rasulullah.
Secara umum, ibadah juga bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah ibadah mahdho, yaitu murni ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, zikir, dan sebagainya. Dan kedua adalah ibadah ghairu mahdho atau muamalah, termasuk di dalamnya ibadah ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Ibadah mahdho pada dasarnya dilarang, kecuali jika ada dalil yang memerintahkan. Sedangkan untuk ibadah ghairu mahdho, secara umum diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarang. Sehingga inti perbedaannya adalah ibadah mahdho harus ada dalil bahwa Rasulullah mengajarkannya dan haram hukumnya melakukan inovasi di dalam ibadah mahdho. Sedangkan dalam ibadah ghairu mahdho, pintu berinovasi terbuka lebar, hanya harus dijaga supaya tidak melanggar batasan-batasan syariah. Pentingnya mempraktikkan ajaran Islam sebagaimana yang dipahami oleh generasi emas umat ini, bahkan diakui oleh orang non-muslim. Terdapat satu cerita dari Majelis Syekh Albani. Seorang penuntut ilmu di majelis beliau menceritakan tentang seorang da'i dari Palestina yang berdakwah dengan akidah yang lurus, berusaha mendakwakan pola hidup sahabat Abu Bakar dan Umar. Namun, beliau dideportasi setelah diintegrasi petinggi Israel yang tidak memberikan izin pada dakwah yang mengembalikan pemahaman beragama ke masa sahabat Abu Bakar dan Umar. Syekh Albani berkata bahwa ini adalah hakikat kebenaran yang orang non-muslim pun tahu dan yakini. Maka kaum muslimin selayaknya bersabar dan berkomitmen mengikuti metode beragama orang-orang soleh pada masa generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah, tabi'in yaitu pengikut para sahabat, dan tabi'ut tabi'in yang merupakan pengikut para tabi'in. Kisah tersebut memberikan banyak hikmah termasuk dalam konteks keuangan syariah. Dalam Islam, kita harus senantiasa mengikuti sunnah Rasul dan Khulafaur Rasyidin dengan akidah yang lurus. Sehingga fatwa dan praktek keuangan syariah harus mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafaur Rasyidin sampai pada titik menggigit dengan gigi geraham. Selain itu, dalam persaingan dengan lembaga keuangan ribawi, kita butuh pertolongan Allah yang bisa kita dapatkan dengan bertakwa dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kita juga harus yakin bahwa Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 40. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Sungguh janji Allah pasti benar jika keuangan syariah dipraktikkan sesuai dengan Al-Quran dan hadis sebagaimana pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Insya Allah masyarakat akan semakin menyadari keunikan dan keunggulan keuangan syariah sehingga ketenangan dan keberkahan akan dirasakan oleh pihak-pihak yang mempraktikkannya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa karuniakan taufik dan hidayahnya pada kita untuk terus semangat mempelajari dan mempraktikkan muamalah sesuai syariah. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah selesaikan semua materi ini. Silakan sebarluaskan video ini agar insya Allah saudara-saudara kita lainnya juga mendapatkan manfaat atas video ini. Sekiranya ada pertanyaan, saran maupun masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.